Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tapi dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, gitarnya coba. Aku 3, 2, 1. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang terakhirnya belum dapat, maksudnya bagian terakhir ya. Yang depan Dan sudah berlari, coba dari situ ya. 3, 2, 1. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, nanti PIJP tulis notnya. Dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi ya. Terakhir ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang melalui putramu Yesus untuk menghadap tahta kudus-Mu yang mulia, tahta belas kasihan pengampunan dosa karena karya Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami menyerahkan persekutuan kami, kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan.
Dan kami sadar kami orang berdosa, Engkau Allah yang kudus. Oleh karena itu, ampuni dosa kami. Roh-Mu memenuhi kami agar kami dapat selalu memuliakan nama-Mu melalui pelaksanaan perintah-perintah-Mu dalam firman-Mu. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita membaca dari Filipi yang tadi kita nyanyikan. Filipi pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Sama-sama ya. Filipi 3, 13 sampai 16, 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada kamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, pasal 3 ini, Rasul Paulus itu berbicara tentang background-nya. Jadi dalam ayat yang kedua, berwaspadalah, berhati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini berbicara tentang orang yang tidak percaya tapi masuk untuk merusak gereja. Juga berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Nah, kemudian yang berikutnya, berhati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini berbicara tentang orang Yahudi ya, yang ingin menyimpangkan Injil dengan Injil yang lain. Jadi orang Yahudi itu mengatakan kalau percaya Yesus belum tentu selamat, harus dilanjutkan dengan disunat dan melaksanakan hukum Taurat. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa semua itu adalah sia-sia. Jadi dia mengatakan dirinya punya background-nya, bahwa hal-hal lahiriah dia sudah lakukan tapi tidak bisa membuat dia menjadi orang yang diselamatkan Allah sampai dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Makanya di ayat kelima dia mengatakan disunat pada hari ke-8. Ini seperti ritual ya, tidak bisa menyelamatkan kita. Di gereja juga ya, bahwa orang dibaptis, orang mengikuti perjamuan kudus, kalau dia tidak sungguh percaya Yesus, ya ritual itu tidak bisa menyelamatkan. Seperti yang diajarkan gereja Roma Katolik. Dan kalau kita ingat juga, yang kedua yang tidak bisa menyelamatkan kita itu adalah asal-usul ya, dari suku kita. Dia mengatakan dia dari bangsa Israel. Kemudian dia dari suku Benyamin. Ini yang menarik ya dari suku Benyamin. Karena suku Benyamin ini adalah suku yang kecil, yang paling muda, tapi yang begitu prominent. Raja pertama dari suku Benyamin, dan suku Benyamin ini kalau orang Israel pergi berperang, mereka berada di depan. Dan suku Benyamin ini juga kalau kita lihat ya yang baik, ya mereka diberi daerah mana itu? Kota Yerusalem itu di bawah wilayah suku Benyamin. Nah, Benyamin ini putra bungsu dari Yakob, dari istrinya yang tercinta. Jadi Benyamin ini satu-satunya putra Yakob yang lahir di tanah perjanjian. Jadi Paulus itu mengatakan, ya, walaupun rasnya Israel, dia dari suku yang terkenal, tidak ada gunanya. Kemudian dia mengatakan dia orang Ibrani asli. Apa itu Ibrani asli? Dia sukunya asli, kemudian dia bisa berbahasa Ibrani. Ya, seperti sekarang orang Tionghoa tidak bisa bahasa Tionghoa disebut ya, Cina bodoh kan? Nah, kalau di sini dia orang Ibrani bisa berbahasa Ibrani. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia orang Farisi. Jadi legalistik pun tidak bisa menyelamatkan orang.
Kemudian sikapnya sebagai teroris, ya, agama itu akan menciptakan manusia yang suka meneror orang yang tidak seagama dengan dia. Termasuk gereja Roma Katolik. Begitu banyak orang-orang di zaman reformasi itu mati. Jadi agama itu kalau salah dilaksanakan itu membuat menjadi pembunuh yang berpikir dirinya suci. Nah, kemudian tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu yang secara fisik itu dianggap ya keuntungan, tapi sekarang dianggap rugi karena Kristus bahkan dianggap sebagai apa? Sampah. Jadi kita sekarang yang paling penting ya, kita mengenal akan Kristus Yesus, Tuhan kita, lebih mulia daripada semua yang di atas. Baik itu ritual maupun kesukuan, pendidikan, filosofi dan sebagainya, itu tidak ada gunanya kalau kita ya tidak di dalam Kristus Yesus. Nah, sebaliknya Paulus setelah dia percaya Yesus, semuanya itu berguna karena dia zaman sebelum dia percaya dia rajin ya belajar kitab suci. Jadi kalau dia pergi ke sinagog, dia membahas kitab suci itu dia sangat ahli. Jadi kita harus ya belajar perjanjian lama dan juga perjanjian baru untuk pelayanan kita dengan belajarnya tidak henti-henti. Nah, dalam persekutuan singkat ini, kalau pertemuan depan diizinkan Tuhan, saya akan mengajarkan lagu baru yang kedua, yaitu alfabet bahasa Yunani. Ya, supaya nanti kita bisa membaca bahasa Yunani, kita bisa belajar firman terus-menerus dalam bahasa Yunani. Karena itu yang menjadi kendala. Banyak yang belajar FBBC tapi tidak punya kesempatan belajar bahasa Yunani. Padahal itu adalah wajib ya untuk para hamba Tuhan yang bisa membaca dan mendalami bahasa Yunani. Karena ada kesaksian yang saya dengar langsung dari seorang yang sudah tua, dia berada di sekolah teologi di Malaysia. Jadi waktu kami ke Malaysia, saya berkunjung ke sekolah teologi, ada guru di situ yang bersaksi bahwa ada seorang hamba Tuhan waktu dia belajar bahasa Yunani di sekolah Alkitab nilainya tidak baik, kalah dengan yang lain-lain. Tetapi dia tidak pernah berhenti, terus dia belajar, hingga kalau dibilang ya sudah selesai sekolah di sekolah Alkitab, dia terus belajar sampai dia melayani, terus menggalinya, dan sekarang bahasa Yunaninya itu lebih bagus daripada mereka yang mendapatkan nilai yang baik. Karena yang mendapatkan nilai yang baik tidak lagi ya, meneruskan ya, pelajaran yang pernah dia terima. Jadi kita sudah belajar dan kita akan teruskan. Jadi sangat sayang kalau kita tidak belajar, karena itulah yang kurang ya dari sekolah Alkitab di zaman modern. Orang menghindari itu ya, dengan berbagai cara. Mari kita berdoa sebelum kita nanti ya berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini bahwa kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa apa yang di belakang harus kami lupakan, tapi kami mengarahkan diri untuk menapaki panggilan pelayanan. Tetapi kami sadar bahwa kami lemah. Kelemahan kami inilah yang kami sadari supaya kami dapat bersandar pada Yesus sehingga kekuatan dari Tuhan Yesus dapat dinyatakan melalui kelemahan kami. Kami serahkan Bapa untuk persekutuan singkat ini, khususnya doa yang akan kami lakukan sebentar lagi. Kiranya Engkau menolong dan Roh-Mu memimpin kami untuk berdoa. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya ada pokok doa apa dari PI Zakaria, dan selanjutnya ke PI Dulimin dan ke belakang. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan untuk minggu yang baru, bisa melayani. Bersyukur untuk pelayanan kemarin sepanjang minggu dan kemarin hari Minggu. Syukur. Doakan juga, saya tidak tahu soal dapodik terakhir yang guru, udah pasti sih nggak bisa, cuman kelanjutannya gimana, semoga nggak ada masalah sih, karena kan dana bos kan hanya
efek kepada siswa, harusnya nggak kepada guru. Jadi mungkin dengan guru tuh ini tidak ada masalah. Doakanlah semoga Tuhan tolong Sam khususnya yang menangani hal ini. Doakan semoga juga sudah ada yang mendaftar SMP, kami sudah mulai September, dan juga nanti rencana mau ngedraft ulang harga SD dan TK kan juga mau draft segera supaya Di distribusi. pengumuman tuh pengumuman udah buka, yang bilang berencana bilang aja langsung udah buka. Terus doakan untuk kesehatan istri. Ya, kemarin cukup parah, maksudnya dibanding hari kemarin. Nggak tahu hari Jumat Sabtu udah membaik. Cuman kemarin hari Minggu tuh udah parah sekali, udah sampai udah muntahnya udah selama ini nggak pernah muntah lagi. Cuman sekarang udah mulai muntah dan nggak bisa tidur. Jadi karena Saya juga ucap syukur untuk pelayanan minggu yang baik. Doakan untuk pelayanan selanjutnya saya Tuhan berkenan, bahkan juga ucap syukur pagi ini dapat sama-sama merenungkan cara singkat firman Tuhan. Pokok doanya doakan untuk Bu Magdalena yang dari hari Minggu kemarin dia udah sakit, nggak bisa datang ke gereja. Pokoknya sakitnya itu beda melilit di perut. Udahlah dia punya datang banyak lagi, terus sakit lagi, jadi bingung saya mau gimana kan. Rencana mau bawa ke dokter pada hari itu juga, tapi kan dokter tutup. Saya pergi Santa Monica, rupanya dokternya tutup. Jadi saya minta tolong Pak Lin lah, suruh di mana ada dokter. Katanya di Gunung tadi ada dokter, tapi akhirnya tidak jadi, cuma minta saran dari bidan aja, minta obat yang bagaimana. Akhirnya dia sarankan untuk beli obat paracetamol anti nyeri. Jadi beli, kasih dia minum, puji Tuhan agak baik. Tapi sekali pagi tadi mulai lagi sakit lagi. Jadi rencana nanti membawa dia ke dokter kandungan. Doakan untuk hal ini supaya Tuhan mau menyembuhkan. Doakan itu dapat di TK, semua TK lagi mulainya itu mengalami kegagalan dan semalam. Pandeminya itu kepengaruh ke murid soalnya. Jadi yang kemarin sudah tertarik kembali itu hilang lagi. Jadi tetap yang bisa dapat NJSN itu hanya 15 anak. Jadi teman saya itu Mas Rishi bilang sudah ajukan permohonan di server di pusat untuk perpanjangan waktu, tapi belum dikabulkan. Karena semua orang mengalami situ. Kami kan ada satu grup namanya grup operator datodik di seluruh itu semuanya mengalami. Kau doakan supaya ada kebijakan dari server pusat. Dia nanti pelatihan di lakukan. Soalnya banyak yang kuih pantun dan bunda Mewakili sekolah atau mewakili sekolah kan dia ada suka nyanyi, jadi yang terus dia pergi 2 kali, jadi sampai sore. Ini aura Tunggaku kan ada aura Nggak tahu, tapi itu sih kalau dapat makan yang dapat makan. terus kemudian semalam
mama itu telepon, dia bilang ada keluarganya yang mau pindah anaknya, satu kelas 4 udah punya lagi kelas 6, jadi doakan supaya bisa jadi dia. Nah terus dia bilang datang dia ke sekolah, ya, karena katanya ibunya tuh mau kerja di tempat lain, mereka tinggal di mana, makan sehari itu juga kalau mau kerja juga tuh bilang supaya dia bisa pindah kita. Mungkin boleh dipertimbangkan juga karena kan 2 anak, yang satu kelas 6, mungkin yang kelas 6 kita nggak terima pendaftaran SD tapi langsung sudah ke SMP. Kan dia nanti kok cari SD kelas 6 mana nanti? Kalau kelas 6 SD itu ada SMP dia lanjut terus ke sana. Enggak, maksudnya ini mau ke sini. Maksudnya uang pendaftaran tuh, maksudnya kita udah dari awal udah kasih tahu Kasih tahu. nanti nggak usah daftar ke Enggak, SMA, dia langsung maksudnya bayar pendaftaran SMP, jadi waktu aku terima kan, SD sama SMP. Oh, maksudnya nggak usah cas SD. kan anaknya 2, satu kelas 4, yang kelas 4 aku cas SD-nya, terus yang kelas 6 nih langsung Iya, suruh bagus. dia masuk SMP, daftar SMP kita, jadi dia nggak bayar SD lagi. Iya, boleh setahun aja kasihan lah. Boleh. Maksudnya rencana aku mau promonya kayak gitu nanti kalau dia datang. Ya boleh. Kita berdoa untuk pelayanan kita di minggu ini, di mana pada hari Rabu ada les dan juga ada kebaktian doa, juga hari Kamis ada CMC, kemudian Jumat persekutuan sekaligus belajar firman, dan juga hari Sabtu Jumat bukan tanggal merah. tanggal merah, juga tanggal merah ya. Jadi kalau itu nggak ada persekutuan hari Sabtu, Apa ya kemarin? hari apa ya? Soalnya saya mau mengadakan ulangan kan minggu lalu sama kelas 4. Dia bilang, minggu depan, Jumat depan libur katanya gitu. Oh libur kah, saya bilang. Kita doakan pelayanan di hari Sabtu, Besuk dan PI, dan juga kita doakan pelayanan Minggu, baik itu yang di pelayanan pagi dan juga pelayanan sore. Pelayanan pagi selain ada perjamuan kudus, ada juga yaitu PDA ya. Kalau PDA menurut jadwal seharusnya PI Rudi ya, tapi kan berhalangan karena antar kan. Jadi hari Kalau ada yang ganti-ganti boleh. Ada mau ganti-ganti. yang antar ya, Kan bisa rambut. teskap ya. Lama kan, bolak balik itu juga lama. Coba kita pikir kalau yang ngantar, saya ngajar ya. Kemudian ada masukan dari Yok, ternyata dia tidak bisa persembahan, katanya dia tidak bisa pakai sepatu, kakinya kan itu kelihatannya cacat ya. Jadi yang minta digantikan satu keluarga. Yok, Mama Samuel. Kemudian kemarin Samuel udah pinjam gitar 1 minggu. Jadi kita doakan untuk Nggak bisa persembahan. Nggak bisa jalankan persembahan. Iya. Harus pakai Iya. sepatu. Ada bilang nggak Jadi bisa. ngomongnya nggak bisa persembahan. Masih persembahan nggak bisa apa hubungannya? Ada pelayanan persembahan satu keluarga. Menyadarkan kalau Sekarang yang bergilir menjalankan ya, persembahan itu keluarga biasanya diatur satu keluarga. Mungkin keluarga Yaplin lah, saudara Yaplin lah yang bisa gantikan. Kita berdoa kalau tidak ada tambahan, doakan juga untuk keamanan di seluruh Indonesia. Harusnya mereda ya, sudah bukan memuncak lagi tapi ya, menurun ya, karena sudah ada tindakan-tindakan dari pemerintah pusat dan DPR sendiri ya, supaya demonya itu ya, berkurang bahkan bisa hidup normal lagi. Mari kita bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Kita tutup nanti dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur bahwa hari-Mu yang kudus sudah kami lalui dengan berkat-berkat rohani-Mu yang kami terima, dan juga semua anak-anak-Mu yang sudah menerima, yaitu
persekutuan ya, di dalam gerejamu di pagi hari dan di petang hari. Kami bersyukur untuk semua ini, dan kami juga bersyukur di pagi ini kami kembali dapat bersatu lagi dalam persekutuan yang pertama kami adakan untuk bulan ini dan selanjutnya. Kiranya Engkau memimpin. Kami sadar Bapa, kami tidak layak di hadapan Engkau karena Engkau adalah Allah yang kudus, kami orang berdosa. Karena itu sekali lagi kami mohon belas kasihan untuk mengampuni dosa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan kami di minggu ini, mulai dari pelayanan pagi sekolah. Setiap pagi ada morning devotion. Kemudian kami berdoa untuk pelajaran agama Kristen, English dan Mandarin Bible, dan juga di TK ada chapel, ada pelajaran firman. Kiranya dengan semakin banyak kesempatan belajar firman-Mu, Engkau memberikan kami kebangunan rohani. Kami juga berdoa untuk pelayanan pada hari Rabu, les dan bahasa Inggris, kami CMC. Kiranya semua hamba-hamba-Mu yang akan bertugas, Engkau berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melayani Engkau, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di hari Sabtu, untuk pembusukan dan PI, bahkan pelayanan minggu, baik kebaktian pagi, perjamuan kudus, PDA, sekolah minggu, kebaktian matahari terbenam. Bapak, kami juga menyerahkan kami yang melayani Engkau, kiranya Engkau menolong kami, khususnya untuk saudara Indri, berikan dia kesehatan yang baik, dan juga PI Magdalena, kiranya Engkau berikan dia kesembuhan, dan juga kesehatan dari keluarga PI Rudi, dan juga Dapodik yang masih mengalami masalah, kiranya Engkau memberikan jalan keluar, dan Engkau memberkati lebih banyak anak dikirimkan belajar di TK dan SD dan SMP yang akan dibuka tahun depan. Kami juga bersyukur untuk 2 anak yang akan pindah, baik kelas 6 dan kelas 4. Kiranya Engkau memberkati prosesnya. Bapak kami di surga, kami juga kembali menyerahkan pembangunan yaitu yang sedang berlangsung. Kiranya Engkau memberikan keamanan. Engkau juga memberkati semua anak-anak-Mu yang sedang ada di rumah, anak-anak-Mu yang merantau. Khususnya kami bersyukur bahwa pemerintah bersama DPR dan ketua-ketua partai sudah membuat suatu keputusan yang baik, sehingga apa yang dituntut dapat dipenuhi, sehingga aspirasi yang baik dari masyarakat dapat didengarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Engkau juga menjaga para tentara, para polisi yang bertugas, dan juga Engkau yang mengendalikan lubuk jantung dari setiap manusia. Kiranya Engkau memberikan kedamaian kepada bangsa Indonesia supaya demo lebih menurun, bahkan bisa kembali hidup normal. Kami juga menyerahkan Bapak untuk pelayanan kami di hari ini, kiranya Engkau menyertai dan kami bisa memuliakan nama-Mu dalam tugas-tugas yang harus kami laksanakan. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Waman cai yang sanggatu, yan radu jujur kita singwesan, yan kita kuat yang lin, yan kita sui sing cai kisang, hukum sing cai yang sang, waman jayung da insa, jadi sebagai waman men waman da cai, hukum waman da cai, ujian waman ijian setang, itu waman kau disyukur, ini kau tu jian bingung yang kita sekarang. Amin. Satu. Samuel ganti Harry.